Sang penyihir Tikvesh, sang hantu yang menghantui jalan setapak hutan. Wilayah Tikvesh, yang diselimuti oleh bayang-bayang hutan kuno dan terletak di tepi bukit-bukit terlupakan, selalu menjadi tanah yang penuh misteri. Selama beberapa generasi, para penduduk desa yang tinggal di jantungnya membisikkan kisah-kisah tentang kekuatan gelap yang berkeliaran di hutan, kehadiran gaib yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Mereka berbicara tentang Kara, sang penyihir Tikvesh, yang rohnya masih berkelana di hutan, sebuah kehadiran yang menghantui dan tidak pernah benar-benar pergi. Kisahnya adalah tentang transformasi, seorang wanita yang menyerahkan jiwanya pada hutan, dan yang kini memburu jiwa-jiwa yang bodoh yang berani memasuki wilayahnya. Dikisahkan bahwa Kara dulunya adalah seorang penyembuh. Seorang wanita yang sangat cantik dan lebih bijaksana lagi. Gubuk kecilnya, yang terletak di pinggir hutan, adalah tempat yang nyaman bagi para penduduk desa. Mereka datang padanya dengan berbagai penyakit tubuh, hati, dan jiwa. Secangkir teh penenang buatan tangannya dapat menyembuhkan jiwa yang hancur. Dan ramuan yang terbuat dari tanaman yang dipetik di hutan bisa menyembuhkan luka yang paling dalam. Kara adalah wanita yang baik hati dan murah hati. Dengan mata yang memancarkan kehangatan matahari dan kelembutan seperti aliran sungai. Namun, hutan dengan segala rahasia dan janji-janji terlupakannya, mulai memanggilnya. Semakin lama Kara tinggal di pinggir hutan, semakin ia terikat pada kedalaman hutan itu. Awalnya, ia hanya berjalan beberapa langkah ke dalam pepohonan, memetik ramuan dan akar. Mempelajari tanaman aneh yang tumbuh di sudut-sudut hutan yang liar. Tetapi lama-kelamaan, orang-orang yang mengenalnya mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Penyembuh yang dulu lembut itu kini tampak memiliki ekspresi yang lebih gelap, matanya semakin jauh, seolah-olah ia mendengarkan lagu yang hanya bisa ia dengar. Ia tidak lagi tersenyum seperti dulu. Dan gubuknya sering kosong, hanya menyisakan aroma sage yang terbakar dan suara api yang berderak pelan. Suatu malam musim dingin, ketika bulan tersembunyi di balik awan tebal dan angin mengaung melalui pepohonan, Kara menghilang. Tak ada yang melihatnya pergi, tak ada pula suara langkah kakinya di tanah yang dingin. Seolah-olah ia lenyap begitu saja, menyatu dengan udara itu sendiri. Penduduk desa, yang merasa gelisah, mulai berbicara tentang kejadian aneh, dingin yang mencekam yang menyapu wilayah itu. Bahkan di musim panas, dan suara-suara aneh yang bergema dari hutan seolah-olah hidup. Bisikan-bisikan pun semakin keras tentang penyihir yang meninggalkan desa. Namun kehadirannya masih dapat dirasakan oleh semua. Beberapa orang mengklaim bahwa Kara telah jatuh di bawah pengaruh roh-roh kuno yang terlelap di hati hutan. Dikatakan bahwa jauh di dalam hutan, ada tempat yang tidak tersentuh oleh waktu, di mana pepohonan berdiri lebih tua dari ingatan itu sendiri, akar-akarnya terjalin dengan kekuatan yang bisa membengkokkan dunia sesuai kehendak mereka. Roh-roh ini tidaklah baik, dan tidak mudah untuk diampuni, tetapi janji mereka begitu manis. Mereka menawarkan kepada Kara keabadian, kekuatan, dan kekuasaan atas tanah ini sebagai gantinya jiwa Kara. Maka, Kara pun membuat pilihan. Ia menyeberang batas hutan pada suatu malam yang penuh takdir, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Saat ia keluar, ia bukan lagi wanita yang dulu. Kecantikannya masih ada, tetapi kehangatannya telah berubah menjadi dingin. Matanya, yang dulu cerah dan penuh kehidupan, kini menjadi kolam gelap yang memantulkan hanya kehampaan yang tak terperikan. Ia bukan lagi seorang penyembuh, tetapi seorang penyihir, sebuah wadah bagi sihir gelap yang telah menguasainya. Sejak saat itu, desa tidak pernah sama lagi. Tanaman mulai gagal. Sungai-sungai yang dulunya mengalir jernih dan kuat kini berubah menjadi hitam, airnya tercemar oleh kekeruhan yang tidak wajar. Makhluk-makhluk aneh dan terpelintir, binatang dengan mata yang menyala seperti bara api, mulai muncul dari hutan, mengintai di pinggir desa, menyebabkan kepanikan dan ketakutan. Mereka yang berani memasuki hutan tidak pernah kembali, tubuh mereka ditemukan terpelintir dan hancur, seolah-olah hutan itu sendiri telah menuntut nyawa mereka. Di tengah malam, penduduk desa akan mendengar bisikan halus di angin, suara yang seolah datang dari pepohonan itu sendiri, berbisik dalam bahasa yang lebih tua dari bumi itu. Mereka yang terlalu mendekat akan berbicara tentang mimpi aneh, tentang penglihatan Kara yang berjalan di antara bayangan, jubahnya berputar seperti angin. Rambut panjangnya menjalar seperti ranting yang berusaha menjebak mereka. Namun, tak ada yang berani menyebut namanya dengan keras. Melakukan itu berarti mengundang murkanya. Dikatakan bahwa roh Kara telah menjadi satu dengan hutan,
dan hutan pun, pada gilirannya, telah menjadi makhluk yang hidup dan bernapas di bawah kendalinya. Pepohonan bergoyang tidak hanya karena angin, tetapi dengan tujuan, ranting-rantingnya yang keriput seolah meraih untuk menangkap setiap pelancong yang tak waspada. Tanah bergetar dengan setiap langkah yang diambil Kara, dan angin menderu dengan sorak-sorai di belakangnya. Ia adalah hutan, dan hutan adalah dirinya. Seiring berlalunya tahun, nama Kara menjadi kutukan, sebuah legenda yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penduduk desa tahu lebih baik daripada merambah hutan, terutama ketika malam tiba. Namun hutan, yang lapar akan jiwa, terus memanggil, menarik mereka yang penasaran, bodoh, dan pemberani lebih dalam ke dalam labirin kegelapannya. Mereka akan mendengar suaranya di angin, menawarkan kekuatan, cinta, atau keabadian. Semua yang mereka butuhkan hanyalah menyerahkan kehendak mereka. Suatu malam yang tak terlupakan. Seorang pelancong tunggal, yang bingung dan tersesat, masuk ke dalam hutan Tikvesh. Ia telah melakukan perjalanan dari tanah yang jauh, mencari perlindungan dari badai yang melanda daerah tersebut. Angin menderu dan pepohonan tampak lebih mendekat, seolah mereka sedang mengamatinya. Jalan yang ia ikuti semakin dalam ke hutan, dan tak lama kemudian ia tak lagi tahu dari mana asalnya. Tetapi ia tetap bertekad untuk menemukan tempat berlindung, yakin bahwa desa ada di balik bukit berikutnya. Saat ia melangkah lebih jauh, sebuah keheningan yang tiba-tiba melanda hutan. Angin berhenti, dan pepohonan berdiri begitu hening, seolah-olah semuanya sedang menunggunya. Satu-satunya suara yang terdengar adalah napasnya sendiri yang terengah-engah dan penuh kecemasan. Lalu, dari kejauhan, ia melihatnya. Dia berdiri di ujung sebuah lapangan, diterangi oleh cahaya pucat bulan yang akhirnya menembus awan. Jubahnya berkibar di sekelilingnya, ujungnya berputar seperti kabut. Rambutnya, panjang dan gelap, tampak mengalir bersama angin itu sendiri. Matanya, gelap dan tak terbatas, terkunci pada dirinya dengan intensitas yang membuat jantungnya berhenti sejenak. "Kamu telah berjalan terlalu jauh," bisiknya, suaranya lembut, namun membawa beban yang tak terbantahkan, seolah-olah suara itu tidak hanya keluar dari dirinya, tetapi dari hutan itu sendiri. "Tempat ini bukan untuk yang hidup." Pelancong itu membeku, jantungnya berdebar kencang. Ia telah mendengar kisah tentang sang penyihir, tentang Kara, namun ia tak pernah mempercayainya. "Hingga saat ini, apakah kamu mencari kekuatan?" tanya Kara, suaranya melingkari tubuhnya seperti mantra. "Aku bisa memberimu apa saja yang hatimu inginkan. Tetapi dengan harga." Pikiran pelancong itu berlari. Ia tergoda, tertarik padanya, tak mampu menahan godaan. Janji kekuatan yang luar biasa, menyala di dalam pikirannya seperti api. Namun dalam sekejap, saat matanya menembus dirinya, ia melihat kebenarannya, kehampaan yang ada di balik mata itu, kegelapan yang telah menguasainya sejak lama. Ia bisa mendengar suara-suara teredam. Tangisan jiwa-jiwa yang hilang, terperangkap di dalam hati hutan, terperangkap oleh sihirnya. Pelancong itu berbalik untuk melarikan diri, tetapi hutan sudah menguasainya. Pepohonan meraih dengan cabangnya yang seperti cakar, menariknya lebih dalam ke jantung hutan. Jeritannya menggema melalui malam, tetapi tak ada yang akan mendengarnya. Hingga hari ini, hutan Tikvesh tetap menjadi tempat yang menakutkan. Para pelancong berbicara tentang cahaya-cahaya aneh yang berkedip di dalam kegelapan, tentang bisikan yang menyentuh telinga mereka. Dan tentang seorang wanita yang masih berkeliaran di hutan, rohnya terikat pada pepohonan yang telah menjadi rumahnya. Beberapa mengatakan ia menunggu jiwa untuk menawarkan keselamatan. Sementara yang lain mengatakan ia menunggu balas dendamnya, tetapi satu hal yang disepakati oleh semua, penyihir Tikvesh tidak pernah benar-benar pergi. Dia masih berjalan di antara pepohonan. Sebuah bayangan di kabut, menunggu jiwa berikutnya yang terlalu jauh memasuki wilayahnya.